so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Eriza Yustina Eka Sakti dari kelas 2D semester 2 UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hubungan Al-Quran dan kecerdasan emosional untuk memenuhi tugas kuliah saya yang diampu oleh Bapak Lukman Fajariyah selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Konseling. Oleh karena itu, simak terus video supaya kita dapat menambah wawasan tentang hubungan Al-Quran dan kecerdasan emosional. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hubungan Al-Quran dan kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosi serta menjaga emosi tersebut dan pengungkapan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Secara singkat, penjelasan dari kecerdasan sosial adalah bagaimana cara kita mengekspresikan emosi yang kita punya dan mengatasinya dengan cara yang positif. Kecerdasan emosional memiliki 5 ciri, yaitu ciri yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness adalah kemampuan individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh, baik dari sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua adalah self-regulation, yaitu kemampuan mengontrol dan mengarahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif dan merusak. Contohnya, apabila saya membalas debatan seseorang yang mengejek saya debat, saya yakin saya akan menjadi emosi. Jadi saya memilih untuk diam. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan yang mampu mengontrol emosi. Yang ketiga adalah motivation. Motivation adalah semangat untuk melakukan sesuatu tanpa melihat imbalan atau pamrih. Kemampuan ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa memotivasi dirinya sendiri dan tidak membutuhkan orang lain untuk bisa termotivasi. Yang keempat adalah empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami emosi orang lain atau bisa berposisi di posisi orang lain, merasakan posisi yang sedang dialami oleh orang lain tersebut. Dan yang terakhir adalah social skill, adalah kemampuan menata hubungan dan membangun sebuah jaringan dengan orang lain. Contohnya, kemampuan seperti mudah bergaul dan gampang diterima di mana saja, atau sering kita sebut dengan orang yang memiliki kemampuan easy going seperti itu. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang berisikan tentang ajaran agar seseorang selalu meningkatkan keimanan dengan seperti bersikap sabar, optimis, tidak mudah putus asa, memiliki rasa antusias, bergairah, dan lainnya. Sebagai wujud keimanan seseorang hamba. Keimanan secara langsung menuntut seseorang untuk mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Terdapat pula ayat yang menyatakan bahwa hanya orang-orang yang bertakwa yang akan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dalam menghadapi berbagai cobaan. Seperti firman-Nya dalam Al-Imran ayat 186, la tubalauna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasmauna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakiti hati dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kecerdasan emosional menurut perspektif Al-Quran merupakan kecerdasan seseorang individu di mana ia dapat mengendalikan segala tindakannya dan hatinya sesuai dengan keadaan lingkungan.
atas dasar hukum-hukum Islam. Aspek-aspek dalam kecerdasan emosional yang terdiri dari mengenali emosi, mengenali diri, motivasi, empati, keterampilan sosial dapat diambil unsur positifnya. Jika dibandingkan dengan Al-Quran, semua itu sangat selaras dengan ajaran agama Islam. Studi kasus tentang kecerdasan emosional terhadap orang-orang yang memiliki interaksi yang sangat dekat dengan Al-Quran. Terdapat penelitian terhadap mahasiswa penghafal Al-Quran, yaitu mahasiswa Unisba. Dan dari hasil wawancara dengan mahasiswa Unisba, dosen-dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang berinteraksi dengan mereka, yaitu mahasiswa tahfidz atau yang bisa kita sebut dengan penghafal Al-Quran, peneliti mendapatkan gambaran bahwa mahasiswa tahfidz ini memiliki tingkah laku yang lebih unggul, presentatif, dan juga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Mereka juga memiliki rasa hormat yang sangat tinggi kepada orang lain, terkhusus kepada orang-orang yang lebih tua dari mereka. Mereka juga mampu bersikap tenang apabila menghadapi suatu permasalahan, serta mereka memiliki hati yang sangat rendah kepada sesamanya. Kebanyakan mahasiswa ini dapat mengenali perasaan dirinya dengan baik, kemudian mengelola emosinya agar dapat bertindak secara konduktif. Mereka juga memiliki kemampuan memotivasi diri guna mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Di sini dapat kita simpulkan bahwasannya orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, dalam kutip, orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, mereka memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi, seperti contoh-contoh yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu mampu memotivasi dirinya, bisa mengendalikan dirinya, serta menghadapi masalahnya dengan baik, memiliki disiplin yang tinggi, dan lainnya. Mereka secara umum memiliki kecerdasan emosional di atas rata-rata, dan mereka mempunyai keunggulan di antara orang-orang sekitarnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku qouli hada wa astaghfirullahi billahi taufiq wal hidayah. Syukran lakunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.